Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarianti Dukalang dengan NIM 22142209. Saya di kelas C. Sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pemilihan umum dari mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap tambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suatu keterbukaan dengan keterbatasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu ditanggapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain lebih bersifat berkembang seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Di samping itu ada beberapa varian seperti block vote atau BF, alternative vote atau AF, sistem 2 putaran atau two round system atau TRS, sistem parallel limited vote atau LV, single non transferable vote atau STNV, dan masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya sistem distrik. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang dicakup memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan atau kecil yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya di Inggris jumlah penduduknya kira-kira 50, di Amerika kira-kira 500.000, dan di India lebih dari 1 juta. Keuntungan dan kelemahan sistem distrik. Yang pertama, keuntungan. Sistem ini mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan seperti distrik pemilihan itu hanya satu. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru yang sangat dibendung. Malahan sistem ini bisa mendorong ke arah yang penyederhanaan partai secara alami tanpa paksaan. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dicernai oleh komunikasi sehingga hubungan antara konstituen lebih erat. Dan yang keempat, yaitu sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Sedangkan untuk kelemahannya, sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan golongan yang minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini dalam berbagai distrik. Yang kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara atau terbuang sia-sia. Yang ketiga, sistem distrik dianggap karena efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal. Dan yang terakhir yaitu ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan di distrik serta warga distriknya. Nah, selanjutnya sistem proporsional. Dalam sistem proporsional, suatu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dalam wilayah itu. Jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh orang kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Keuntungan dan kelemahan proporsional. Keuntungan yang pertama, dianggap lebih representatif karena presentasi perolehan suara setiap partai sesuai dengan presentasi perolehan kursinya di parlemen. Yang kedua, setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama itu kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama yang lain. Yang kedua, wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, lebih tepat erat dengan partainya. Dan yang ketiga, banyaknya partai yang bersaing mempertukar partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian terlibat jelas bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa cara dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya, yang biasanya memakai sistem distrik murni dalam pemilihan umum 1991 menentukan bahwa sejumlah distrik akan diwakili oleh 4 wakil block vote, di antaranya harus ada yang mewakili parlemen.
Dari contoh di atas pula nampak jelas bahwa tidak hanya Indonesia yang menggembul dengan masalah memilih sistem pemilihan umum yang paling banyak baginya. Kedua sistem pemilihan mengandung segi positif dan segi negatif yang harus menentukan ciri-ciri dan sistem yang paling baik baginya. Dan yang terakhir, sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, mendominasi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dan pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.